Atas permintaan Erdogan, pasukan Rusia bebaskan warga Turki di Ukraina. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Mayor Jenderal Igor Konashenkov, menyatakan pada Minggu 17 April, pasukan khusus Rusia membebaskan sejumlah warga Turki yang ditahan dalam masjid Turki di Mariupol, Ukraina. Operasi khusus untuk membebaskan sandera yang ditahan di masjid Turki oleh Nazi Ukraina dilakukan pada 16 April dalam aksi penyerangan untuk membebaskan Mariupol atas permintaan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, kata Konashenkov dikutip dari media pemerintahan Rusia TASS Senin 18 April. Konashenkov mengatakan bahwa aksi tenggang hati tim pasukan khusus Rusia berhasil membuat masjid tidak lagi ditutup. Sebanyak 29 anggota kelompok bersenjata pun tewas, termasuk sejumlah tentara bayaran. Para sandera yang merupakan warga dari salah satu negara persemakmuran negara-negara merdeka telah dibebaskan dan dibawa ke tempat yang aman. Sebelumnya, Rusia melayangkan ultimatum kepada sekelompok prajurit Ukraina yang masih tersisa di kota pelabuhan Mariupol pada Sabtu kemarin, menyerah saat subuh atau mati, bunyi ultimatum tersebut. Konashenkov mengatakan bahwa sebagian besar pasukan Ukraina sudah diusir dari Mariupol dengan hanya ada segelintir prajurit tersisa yang masih bertahan di area pabrik baja. Kota Mariupol di wilayah selatan telah menjadi simbol perlawanan Ukraina terhadap invasi Rusia yang berlangsung sejak 24 Februari lalu. Meski dikepung dan diserang habis-habisan, pasukan Ukraina di Mariupol secara mengejutkan mampu bertahan selama lebih dari 1,5 bulan. Pertempuran sengit di Mariupol telah membuat banyak warga sipil terperangkap dan kelaparan. Sebagian warga dari kota tersebut telah dievakuasi otoritas Ukraina. Namun ada juga kabar yang menyebut bahwa sejumlah lainnya telah ditransfer secara paksa ke Rusia. Senjata Rusia ini bisa lenyapkan Inggris dalam 20 menit. Serangan Rusia ke Ukraina memang membuat banyak pihak khawatir, termasuk Inggris. Apalagi negara itu terkenal memiliki sederet senjata militer yang canggih. Rusia dikabarkan memiliki sebuah senjata nuklir terbesar secara global. Bahkan senjata itu kemungkinan mampu melecapkan pangkalan militer Inggris hanya dalam hitungan menit saja. Rusia diketahui memiliki gudang senjata nuklir dengan 6.257 armada. Dari jumlah itu termasuk 527 diantaranya merupakan rudal balistik antar benua, rudal balistik dari kapal selam dan pembom strategis. Sebagai informasi, ICBM bisa mencapai kecepatan tertinggi 4 mil per detik dalam waktu 10 menit setelah meluncur. Artinya senjata itu bisa meluncur dari Rusia ke Inggris dalam waktu 20 menit. Veteran tentara dan peneliti perang nuklir Christopher Whitman angkat bicara soal hal ini. Melansir Express, dia mengatakan jika Rusia meluncurkan serangan ke Inggris, maka tujuannya adalah 6 pangkalan angkatan udara kerajaan. Serangan itu akan menuju ke Flying Dells di Yorkshire, Alconbury dekat Huntingdon, serta Lakenhead dan Mildenhall yang keduanya berada di Suffolk. Sasaran serangan Rusia juga diperkirakan akan menuju ke pangkalan RAF di Crofton di Northamptonshire dan Barford Santa John di Oxfordshire. Selain itu juga ada kemungkinan lain, yaitu menuju angkatan laut kerajaan, yaitu HNMB Clyde di Skotlandia, HNMB Devonport di Plymouth, dan HNMB Portsmouth. Belum lama ini Rusia meluncurkan tes 2 rudal balistik militer. Ini diperintahkan Presiden Vladimir Putin saat ketegangan antara negara itu dengan pihak barat meningkat. Peluncuran itu disaksikan Putin lewat layar dan hadir pula Presiden Belarus Alexander Lukashenko. Rudal tersebut dilaporkan mencapai targetnya kala itu. Semua rudal mencapai target mereka, mengkonfirmasi tujuan kinerja mereka, kata Kremlin. Dalam uji coba terbaru, 1 ICBM ditembakkan ke arah barat laut Rusia, sementara lainnya dari kapal selam ke laut Barents dan mengenai sasaran ribuan kilometer jauhnya di semenanjung timur
timur jauh Kamchatka. Peluncuran uji seperti itu tentu saja tidak mungkin dilakukan tanpa kepala negara. Anda tahu tentang koper hitam yang terkenal dan kancing merahnya, kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov. Ketegangan juga mulai memuncak saat Putin mengakui dua daerah di Ukraina Timur sebagai wilayah merdeka. Keduanya adalah Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Lugansk. Putin juga mengirimkan pasukan ke kedua wilayah itu. Ribuan pasukan Ukraina dilaporkan menyerah. Ribuan pasukan Ukraina yang berada di sekitar wilayah Mariupol dilaporkan telah memutuskan untuk menyerah kepada pasukan Rusia. Dalam keterangan yang disampaikan Kedutaan Rusia di Jakarta, Kementerian Pertahanan Rusia menyebutkan ribuan pasukan yang menyerah itu ditangkap di pusat industri Azovstal. Wilayah ini merupakan wilayah pesisir Laut Azov dan merupakan pintu pelabuhan. Di kota Mariupol, tepatnya di area pembakaran metalurgi Ilyich, 1026 pasukan Ukraina menyerah dan angkat senjata di depan pasukan Rusia yang dibantu Republik Rakyat Donetsk, ujar keterangan itu. Mariupol sendiri merupakan kota yang dekat dengan pusat konflik Rusia-Ukraina, yakni Donetsk, Luhansk, dan juga Crimea. Saat ini Moskow mengatakan pasukannya akan difokuskan ke wilayah itu. Sayangnya belum ada konfirmasi dari Ukraina soal ini. Dalam usahanya merebut Mariupol, Ukraina menuduh bahwa Rusia telah menggunakan senjata kimia di kota itu. Hal itu disampaikan dalam bentuk pesan telegram yang diposting oleh resimen Azov, bagian ultranasionalis dari Garda Nasional Ukraina. Rusia menggunakan zat beracun yang tidak diketahui asalnya, terang kelompok itu. Saat ini dugaan penggunaan senjata kimia itu sedang didalami oleh Inggris dan Amerika Serikat. Washington mengatakan jika Rusia diketahui telah menggunakan senjata kimia, itu akan mewakili eskalasi besar konflik dan menghadirkan tantangan langsung bagi NATO untuk bertindak. Kami mengetahui laporan media sosial yang mengklaim pasukan Rusia mengerahkan amunisi kimia potensial di Mariupol. Kami tidak dapat mengonfirmasi saat ini dan akan terus memantau situasi dengan cermat, ujar Sekretaris Pers Pentagon John Kirby. Sementara itu, Kremlin mengatakan hal ini tidaklah benar. Rusia menyebut itu merupakan hal yang dibuat-buat dan memojokkannya saja. Seperti diketahui, Rusia memulai serangan yang disebutnya operasi militer di Ukraina pada 24 Februari lalu. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan adanya operasi ini dilakukan untuk membebaskan masyarakat komunitas Rusia di wilayah itu dari kelompok ultranasionalis yang di backing Kiev, serta memaksa Ukraina untuk tidak bergabung dengan NATO.